Sesaat lagi kita akan ikuti Coffee Talk Investment and Opportunity 2022 for Small Business menghadirkan Jeki Musri, Presiden ICSB Indonesia, Bayu Hari Saktiawan, Kuasa Usaha at Interim KBRI Madrid Spanyol, Ira Lukito, Praktisi Bisnis Fine Choice Biskuit, Denis Firmansyah, Chairman of the Board at Aditama Finance Advisor, Haji Arnas Agung Andarasmara, SEMM, Ketua Kadin Kota Semarang, Arto Biantoro, CEO Gambaran Brand Activist. Acara ini disiarkan langsung di 98,5 FM Up Radio The Meaning Station, YouTube Live Up Radio Semarang, Instagram Live Up Radio FMG, dan live streaming upradio.id. Kita sambut moderator dari Up Radio Semarang, Santi Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat Bapak dan Ibu? Luar biasa. Ini acara pelantikan ICSB area Kota Semarang diiringi oleh hujan yang rintik. Tetapi begitu mau talk show kita akan sinau bareng, hujan tiba-tiba berhenti. Semoga saja apa nanti yang akan kita gali bersama memberikan manfaat bersama. Baik, saya akan duduk dulu dan nanti akan mempersilahkan para narasumber. Ini acara disiarkan langsung oleh Up Radio, baik melalui radio, kemudian live streaming, dan juga YouTube Live dan Instagram Live. Saya sapa dulu Ibu Menteri kita yang ada di Zoom, Ibu Dr. Andes Hajah Ida Fauzia, MSI, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Bambang matur nuwun sudah rawuh mewakili Bapak Wali Kota. Dan hari ini juga saya agak grogi ini, karena narasumbernya luar biasa, di mana nanti kita akan belajar bersama tentang peran kita untuk bersama-sama membangun negeri ini dari perekonomian yang dianggap adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai penyumbang produk domestik bruto atau PDB nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,7% dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Berikan tepuk tangan dulu untuk UMKM kita. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan menghadirkan para narasumber dalam Coffee Talk Investment and Opportunity 2022 for Small Business. Dan ini menjadi satu rangkaian dalam pelantikan ICSB area Kota Semarang. Kami hadirkan dulu yang sudah ada di ruang ini untuk ke atas stage kepada Bapak Haji Arnas Agung Andarasmara, SEMM, Ketua Kadin Kota Semarang. Kami persilahkan Pak Arnas, sedang diambil fotonya dulu ya. Mau nggak Pak? Silahkan. Dan juga ada Ibu Ira Lukito, Praktisi Bisnis Fine Choice Biskuit. Ibu Ira, selamat sore. Silahkan Ibu. Dan juga ada di Zoom, kita nanti akan bersama dengan Ibu Menteri. Kemudian juga ada Pak Jeki Musri, beliau masih setia dari pertama awal kita tadi memulai acara ini ya. Kemudian juga nanti kita akan tergabung dengan Pak Denis Firmansyah, Chairman of the Board at Aditama. Sebentar, saya buka KPN dulu ya. Chairman of the Board at Aditama Finance Advisor. Kemudian ada
Pak Bayu Hari Saktiawan, Kuasa Usaha ad interim KBRI Madrid Spanyol, dan juga ada Mas Arto Biantoro, CEO dari Gambaran brand aktivis. Dan tentu saja kita akan mengajak Anda untuk bergabung sore hari ini. Langsung saja kita akan kepada Ibu Menteri dulu yang sudah ada di ruang Zoom, sudah tergabung bersama kita. Selamat sore Ibu. Halo Ibu. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng santen Ibu. Yes, Sehat Ibu? alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Ida, ini baru saja dilantik pengurus ICSB untuk area Kota Semarang. Mohon doanya agar dalam proses perjalanan sampai dengan akhir jabatan bisa amanah Ibu dan memberi manfaat tentu saja. Baik, Bu Ida. Ya, iya Mbak. Ya, Bu, kita akan melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini ya Bu ya. Hanya untuk UMKM ini Bu. Dari keseluruhan arah kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang terkait dengan UMKM, seberapa besar Bu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja Bu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan ya pengurus ICSB, dan semoga diberikan selalu kekuatan untuk menjalankan tugas dengan baik ke depannya. Semua yang hadir, saya tidak bisa sebut satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya senang sekali bisa mengikuti, bisa sharing dan diskusi pada sore hari ini di forum yang sangat strategis ya untuk pengembangan UMKM kita. UMKM kita memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan. Kalau kita lihat data BPS yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM kita itu menyumbang lebih dari 9.500 triliun ke PDB Indonesia pada tahun 2019. Artinya memang kontribusi UMKM itu besar, mencapai 60,5 terhadap PDB Indonesia. Dan pada tahun tersebut UMKM Indonesia tercatat sebanyak 65 juta unit usaha. Kalau di persentase itu 99,9 dari total unit usaha di Indonesia. Dan yang kalau dari sisi ketenagakerjaan ini saya melihat bahwa kontribusinya sungguh luar biasa, karena pada tahun 2019 UMKM kita itu mempekerjakan lebih dari 123 juta orang. Jadi kalau di persentase itu 96% dari total tenaga kerja itu sumbernya dari pelaku usaha UMKM. Nah, kalau mau dibedah lagi, berbicara UMKM dalam perspektif gender yang juga bersinggungan erat dengan perannya kaum perempuan di Indonesia, data dari Kemenkop UKM menunjukkan secara umum 50% pengusaha yang menjalankan UMKM adalah perempuan. Sementara itu 56% usaha kecil dan 52% usaha mikro di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Data juga menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di sektor informal khususnya pada UMKM sangat besar. Jadi UMKM ini juga berperan penting dalam menyerap sebagian besar tenaga kerja perempuan yang ada di Indonesia. Semua data yang saya sampaikan ini menunjukkan sangat signifikannya UMKM kita dalam perekonomian dan sektor, ini saya mau garis bawain karena Menteri Ketenagakerjaan yang bilang, dan sektor ketenagakerjaan. Sehingga menurut saya kewajiban kita semua untuk selalu mendukung UMKM yang menjadi penghidupan bagi sebagian besar masyarakat khususnya perempuan. Sementara kalau kita lihat pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan yang cukup berat pada perekonomian termasuk bagi UMKM. Survei yang dilakukan LIPI terhadap UMKM menunjukkan 94% usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh
lebih dari 40% UMKM dari berbagai kelas usaha. Dan ini pada akhirnya juga berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang jumlahnya cukup besar dan proporsi yang cukup besar di UMKM. Data BPS menunjukkan ada peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran yang signifikan akibat adanya pandemi ini. Melihat besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah memberikan perhatian yang khusus luar biasa bagi pemulihan dan pembangunan UMKM di masa pandemi ini. Bahkan Bapak Presiden dalam pidatonya di depan perwakilan negara-negara pada kegiatan KTT G20, beliau memberikan perhatian khusus terkait UMKM dan bisnis milik perempuan. Presiden menegaskan bahwa G20 harus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. Selama pandemi ini, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah antara lain memberikan bantuan hibah bagi usaha pemula, menambah dana LPDB, koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM. Di antaranya melalui KUR, memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Selain itu juga ada program insentif pajak dan penjaminan kredit modal baru bagi UMKM. Nah, kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kami melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada UMKM dari berbagai daerah. Yang saya mau sampaikan, banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan, sehingga mereka dapat kembali terberdayakan dan membantu membangkitkan perekonomian keluarga dan masyarakat di masing-masing daerah. Kami juga terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi. Di antara lain kita bekerjasama dengan program Kartu Prakerja. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki, ini merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM. Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi untuk mendukung UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan banyak terobosan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, mulai dari kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan perizinan berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM. Tentu yang fasih bicara ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Saya cuma lihat dari bagaimana keberpihakan pemerintah negara yang diakomodir melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan berbagai skema dukungan ini diharapkan ada kemudahan bagi UMKM untuk bisa masuk ke sektor formal dan memiliki keberlangsungan usaha yang lebih baik. Pada akhirnya, selain diharapkan dapat membantu pertumbuhan UMKM untuk percepatan pemulihan perekonomian nasional kita, Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan dapat mengakselerasi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Nih, yang harus kita garis bawahi. Jadi, kita harapkan ada akselerasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sekaligus memperbaiki akses perempuan terhadap pasar kerja yang sebagian besar ada di sektor UMKM. Dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM, terutama di era digital ini, maka diharapkan akan semakin banyak, terutama kelompok perempuan, untuk bisa ikut masuk pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, terdapat satu inovasi regulasi perlindungan upah bagi pekerja sektor usaha mikro dan kecil, yaitu pada klaster aturan ketenagakerjaan pasal 908, upah pekerja pada sektor UMK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan nih antara pengusaha dan pekerja. Namun, upah hasil kesepakatan tersebut sekurang-kurangnya kita batasi dalam konteks memberikan perlindungan, keberlangsungan usahanya kita jaga dengan membangun kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Yang berikutnya, meskipun begitu kita juga sangat komitmen, sangat concern pada perlindungan pengupahan dengan ketentuan bahwa
sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, dalam hal ini adalah BPS. Kemudian untuk melindungi pekerja yang ada di sektor UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri memiliki beberapa program, antara lain pertama adalah kami sangat concern pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi, pelatihan produktivitas. Kami yakin bahwa pelatihan vokasi adalah metode yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja UMKM secara masif. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi pada masyarakat dengan menghadirkan BLK komunitas yang ini tersebar di rata-rata adalah berbasis komunitas atau pedesaan. Sudah terbangun 1.227 BLK komunitas yang sangat strategis. Ini tahun 2022 ini akan ada 700 sekian lagi yang kita bangun. BLK komunitas ini menurut kami sangat strategis untuk bisa meningkatkan kompetensi pekerja yang bekerja pada sektor UMKM. Kami juga memiliki program bantuan permodalan, pembekalan dan pendampingan kewirausahaan yang terus akan dijalankan ke depannya. Kami juga sangat terbuka berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk mengembangkan program perluasan kesempatan kerja berbasis wirausahaan ini. Dan untuk mendorong pelindungan pekerja, kami juga terus menjalankan program untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja UMKM. Kami meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan pada pekerja UMKM ini. Dan kedepannya kami akan juga terus mengedepankan langkah persuasif dan dialogis untuk penegakan norma ketenagakerjaan di sektor UMKM. Jadi pada sektor ini yang diperlukan adalah pendekatan yang dialogis dan persuasif. Yang berikutnya, mengingat besarnya manfaat dari berserikat dan berjejaring bagi pekerja, kami juga mendorong agar pekerja di sektor UMKM terus mengembangkan komunitas dan jejaringnya, karena dengan adanya komunitas dan jejaring ini bisa menjadi media bagi pekerja untuk berkolaborasi bersama untuk mengembangkan kompetensi dan produktivitasnya. Jadi itu yang bisa saya share ke teman-teman semua diskusi pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya apresiasi kegiatan seminar pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Ibu ada satu pertanyaan, boleh Ibu? Silakan. Baik, Ibu tadi sudah menyampaikan kalau ternyata salah satu yang diupayakan adalah dengan pendidikan vokasi. Mungkin itu tepat sasaran yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan ya Bu, sehingga menyerap seluruh tenaga yang ada di Indonesia. Ibu masih tersambung ya Bu? Suaranya sangat kecil sekali. Baik, Santi ulang Ibu. Tadi sudah disampaikan dengan adanya akselerasi yang berkualitas, salah satunya adalah dengan pendidikan vokasi. Dan itu menunjukkan bagaimana keselarasan antara di lapangan dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Di 2022 ini Bu, ada target berapa persen nanti akan dicapai untuk bisa membuat lapangan kerja yang jauh lebih bagus dari sekarang Ibu? Persentase kenaikan, saya mohon maaf nih. Ya, saya ambil intinya aja ya. Tentu saja di tahun 2022 ini mudah-mudahan kondisi perekonomian kita membaik, kemudian penanganan pandemi COVID-19 bisa kita kendalikan, maka kita bisa arahkan resources yang ada, anggaran yang ada ini untuk peningkatan kompetensi. Jadi kalau tahun 2020, tahun 2021 memang ada refocusing, kami harus mengalihkan anggaran yang ada ini untuk kepentingan penanganan kesehatan. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kondisinya semakin membaik, kondisi kesehatan semakin baik, COVID sudah kita bisa kendalikan, maka seluruh anggaran itu akan kembali seperti perencanaan kita. Nggak ada refocusing, sehingga semua kita arahkan untuk peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja. Saya tidak tahu persis apakah itu jawaban yang tepat ya, karena saya hanya sedikit-sedikit bisa menangkap yang dimaksud oleh Mbak tadi. Baik, terima kasih Ibu Menteri, dan berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Menteri kita yang hadir sore hari ini.
berbagi dan sharing bagaimana dari Kementerian Ketenagakerjaan ini dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya juga sangat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Baik, Ibu, nanti kita masih akan membuka peluang pertanyaan untuk hadirin yang ada di studio. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai terakhir. Jika ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan, nanti bisa kirim WA aja pertanyaan yang bisa kami jawab. Ibu ada yang mau disampaikan, Bu, kepada para pelaku UMKM sekarang, Bu? Monggo. Saya semangat kepada teman-teman pelaku UMKM. Saya kira dengan kemampuan kita mengendalikan pandemi COVID-19 ini, insya Allah kondisi akan semakin membaik. Yang penting teman-teman tetap semangat, dan saya yakin dan percaya bahwa UMKM punya kontribusi yang tidak kecil untuk perekonomian nasional kita. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi untuk rawuhnya, sukses selalu dan jaga kesehatan Ibu. Demikian tadi kita sudah mendengarkan ulasan dari Ibu Dr. Anda Hajah Ida Fauziah MSI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bagaimana peran dari regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat mendukung kemajuan UMKM yang ada di Indonesia. Dan kita akan hadirkan narasumber yang kedua, Bapak Jacky Musri. Beliau adalah Presiden ICSB Indonesia yang masih ada di Zoom. Pak Jacky, halo. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Pak. Suara saya jelas? Jelas Pak, suaranya Pak. Siap. Baik. Pak Jacky ternyata dulu di tahun 80-an, di era 80-an ini sempat jadi DJ kondang ya Pak ya? Iya. Kondangnya sih enggak, DJ-nya iya. Oh gitu, berarti masih ingat nge-DJ dong Pak? Halo Pak. Ya, Ibu. Oke, baik. Pak Jacky, Ya. ICSB untuk UMKM Indonesia di 2022. Pertanyaan untuk Bapak langsung saja ya Pak ya. Ya. Sebagai lembaga dengan mandat pengembangan dan juga pembangunan kewirausahaan pada usaha kecil di Indonesia, apa saja arah dan rencana besar dari ICSB Indonesia ini bagi usaha kecil di tahun 2022 mendatang, Pak Jacky? Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom. Salam kebajikan. Baik, saya langsung saja ada beberapa fokus ya. Kita lihat banyak sekali, kalau kita ngomong masalahnya banyak sekali ya. Tapi tentu kita punya keterbatasan, kita fokus pada hal pokok saja. Pertama adalah kita melihat masih ada masalah di pengembangan produk. Itu satu. Kemudian kedua, yang simpel aja, pengemasan, itu juga masih masalah ya. Pengembangan merek juga tantangan ya, nanti bisa tanya ke Mas Arto ya. Kemudian pengembangan pasar, ini juga ya, meskipun pemerintah sudah melakukan mitigasi, membantu ini, itu banyak pihak sudah membantu, tetapi tetap kita masih menjadi tantangan ya. Kemudian kita lihat dari segi SDM juga masih menjadi suatu isu ya, rantai pasok juga ya, apalagi kemarin kita lihat setelah ada pandemi itu kolaps ya, rantai pasok benar-benar tiba terhenti ya, dan pertama kali dalam sejarah, paling nggak pertama kali sejak saya lahir itu baru pertama kali saya menyaksikan UMKM atau UMKM terdampak seperti ini ya. Dan juga terakhir yang masalah klasik adalah akses pembiayaan. Itu yang kita lihat. Sektor kalau kita lihat ya, sektor UMKM ini kan lebar sekali ya. Jadi saya rasa kita sebaiknya fokus saja dulu lah. ICSB itu punya keterbatasan juga. Kita fokus ke 7 yang kita lihat berpotensi, sangat potensi dan sudah siap mungkin ya. Yaitu kuliner, kemudian makanan minuman, fashion dan wastra, kriya dan kerajinan, pertanian dan peternakan, jasa, dan juga perdagangan. Yang menarik adalah bahwa kita ini untuk memperkuat kewirausahaan sebetulnya. Jadi akan sangat sulit sekali kalau dari awal pelakunya sendiri itu tidak mengembangkan atau tidak niat jadi seorang wirausahawan. Itu yang kita lihat. Karena menginstall kewirausahaan tidak semudah menginstall manajemen. Jadi kita akan sangat selektif nanti untuk melihat yang memang siap kewirausahaannya, memang punya niat ke arah situ. Karena kita lihat beberapa yang tidak bisa scale up, speed up, bukan hanya masalah pasar yang nggak ada atau dan sebagainya nggak ada, tetapi lebih kepada apakah dia benar-benar seorang entrepreneur atau paling nggak dia mempunyai pola pikir entrepreneurial. Jadi itu menjadi fokus kita adalah memperkuat kewirausahaan. Jadi kalau sudah ada potensinya, kita perkuat.
Karena menginstall, sekali lagi menginstall kewirausahaan itu tidak semudah yang orang sampaikan sehari-hari. Itu yang kita lihat, perlu proses dan sebagainya. Ada memang sudah bakat lah dan sebagainya ya. Itu yang menjadi fokus kita. Dan untuk itulah maka kita kerja dengan 4 pilar itu, dengan pemerintah, dengan pebisnis, riset, ya, akademisi, dan juga banyak pembina lainnya ya. Itu yang menjadi salah satu fokus kita. Kalau lihat ke depannya sih sangat potensi ya, pertumbuhan Indonesia sangat menarik sekali. Kalau saya boleh tayangkan sedikit saja, kita lihat ke depannya nih. Ini dari perspektif orang mikro, kita lihat makronya kurang lebih seperti ini. Kita lihat bahwa domestic consumption apa segala macam itu akan sangat baik sekali ya di tahun 2022 dan setelahnya ya. Sekarang aja kita sudah lumayan lah kondisinya ya, kita lihat ya, meskipun ada pemilu dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat, ini dekade Indonesia 2030, dan kita juga ke depannya, nah ini ya, kita ada demographic bonus, ada SDG 2030, ada generasi baru Alpha, ada platform untuk Indonesia 2045, kita semua optimis. Tadi saya juga senang sekali dengar apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi ya, dan itulah kenapa fokusnya lebih kepada pengembangan kapabilitas. Tanpa pengembangan kapabilitas kita nggak akan bisa punya kompetensi, apalagi core kompetensi, apalagi distinctive competence. Dan itu harus kita bangun, dan kalau kita terkait dengan namanya kerja, itu berarti value creation ya, menciptakan suatu nilai ya, penciptaan nilai ya. Jadi kalau ada yang gagal apa segala macam ya kita coba lagi, namanya juga kerja ya, itu yang kita lihat ya. Dan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan-bantuan semata ya, tetapi harus juga sekali lagi dimulai dari diri kita masing-masing. Jadi kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, Pak Jeki, kalau melihat tadi kan akan fokus ya Pak, karena memang sangat lebar sekali UMKM. Ada beberapa klaster saja nanti yang akan digarap. Nah ini ada juga dilihat secara real di lapangan menyangkut kualitas SDM. Ini mana dulu Pak yang akan dibantu Pak oleh ICSB ini Pak? SDM atau di produk? Kalau kita lihat ya, kita coba bikin perahu sambil berenang begitu ya. Kalau menunggu satu-satu mungkin nggak akan kelar-kelar juga gitu ya. Jadi makanya sudah kita fokuskan tadi. Kalau membangun manusianya mungkin akan lama prosesnya kalau hanya dari ICSB, nggak mungkin bisa. Tapi saya percaya bahwa kita tuh bisa kok jadi orang-orang berkualitas semuanya. Karena apa? Kita punya modal sosial yang sangat kuat sekali, ya kan? Tinggal ditambah pendidikan. Ini sudah akan sangat kuat sekali. Apalagi sekarang sudah ada Merdeka Belajar, ada vokasi dan sebagainya. Cuman saya pernah waktu itu melakukan penelitian soal vokasi. Menarik sekali bahwa orang-orang yang dulu di STM, kalau lulus itu ternyata ada kecenderungan masih memilih S1 yang non-vokasi. Seperti itu ya. Itu nanti saya bisa share penelitiannya ya, persepsinya dan sebagainya. Itu saya lakukan belum lama berselang kok ya. Saya lakukan itu. Saya bisa share. Tapi intinya dua, kita modal sosial ada. Cuma tinggal bagaimana mempergunakannya saja. Misalkan gotong royong, ya kita pergunakan gotong royong untuk yang baik, bukan gotong royong lalu gotong royong merusak fasilitas umum. Nah, misalkan itu ya. Kita kekeluargaan, ya kita kekeluargaan baik, tapi bukan kekeluargaan dalam hal yang negatif. Nah ini saya rasa kita punya modul yang bagus sekali. Pendidikan tinggal ditambah, itu saya rasa sudah kuat sekali lah. Saya rasa kita on the right track. Cuman saya melihat bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita bisa kehilangan momentum untuk masuk ke Indonesia 2025. Dan kalau kehilangan 2025, kita susah sekali untuk 2030. Oleh karena itu, mungkin sekarang kita sudah mulai berasa ya, ini siapa menjadi pemimpin masa depan kita nanti 2025 ini sangat menentukan sekali, to make or to break mungkin ya. Karena 2030 pertaruhan, itu puncaknya kita bonus demografi, setelah itu menurun 2040, tetapi kalau kita sukses selama 2030, saya rasa kita akan bisa, lebih optimis lagi menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Baik, terima kasih Pak Jeki, sudah membuat kita termotivasi untuk terus melakukan hal-hal yang sangat luar biasa ya Pak ya. Di keterbatasan saja mungkin kita bisa melakukan hal yang tidak berbatas. Terima kasih Pak Jeki, dan kita berikan terima kasih banyak Pak Jeki. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu dengan Mas Arnas dulu. Ini kalau Mas Arnas lagi olahraga di lapangan, ketemu lari-lari beliau ya.
suka main bola juga. Soalnya saya pernah ngantar anak saya main bola, Pak. Gitu ya. Oh, iya. Kita sambut Mas Anas Agung. Beliau adalah Ketua Kadin Kota Semarang. Mas, ini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Mas. Nah, Kadin ini kan sebagai jembatan kemajuan UMKM, terutama di Kota Semarang, karena memang ada di Kota Semarang. Kadin itu sebagai rumah besar pengusaha, Mas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha kecil agar bisa terus tumbuh dan mencapai kemajuannya dan terus naik kelas, growth gitu ya, Pak, Mas. Dan peluang apa saja di Kadin yang untuk bisa dioptimalkan oleh para UMKM, Pak? Ya, terima kasih Bu Moderator, matur nuwun. Singkat aja ya, soalnya ini kan narasumbernya keren-keren, jadi saya sebentar saja. Pertama, tentunya alhamdulillah kalau saya melihat bahwa organisasi-organisasi di luar Kadin ini kompak-kompak semua. Kita alhamdulillah punya wali kota yang punya visi misi, backgroundnya seorang pengusaha, jadi beliau ini jujur pro usaha lah kalau menurut saya di Kota Semarang. Kita punya Pak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM juga yang sangat mendukung teman-teman pengusaha. Saya pikir sebenarnya teman-teman yang berusaha di Kota Semarang harusnya bersyukur. Kalau sekarang orang bilang eranya kolaborasi, ya ini memang saya melihat bahwa saat ini memang bagaimana momentum kolaborasi ini benar-benar dilakukan tidak hanya oleh Kadin, tapi oleh asosiasi lain termasuk ICSB. Dari awal terbentuknya ICSB, saya ingat sekali, saya dapat tugas dari Pak Darto, kemudian Mbak Sahnas juga dan Mas Fuad. Sebenarnya antara Kadin dan ICSB ini saya selalu mengatakan kepada Mbak Sahnas saat itu bahwa Mbak bagi tugas ya, biarkan Kadin ini yang fokus terhadap bagaimana kita membuat para teman-teman UMKM ini lebih settle, lebih mengerti tentang bagaimana menjadi seorang wirausahaan yang baik. Nantinya saat nanti mereka naik kelas, kan pengennya naik kelas nih. Mereka pengennya naik kelas, kalau bicara naik kelas pasti bicaranya pengennya bagaimana UMKM yang ada di Kota Semarang pengennya ekspor. Nah, ini tugasnya ICSB. Saya selalu ngatur gitu ke Mbak Sahnas. Tapi tantangannya ternyata ada pandemi. Pandemi ini saya pikir kita jangan bicara lagi masalah, selalu bicara keterpurukan. 2020 kalau pengusaha itu nggak boleh terpuruk. Pengusaha itu harus optimis. 2020 saya selalu mengatakan bahwa itu itu masa survival. 2021 itu masa pemulihan ekonomi beradaptasi. 2022 menurut saya ya ini masa bagaimana kita bisa mengambil sebuah opportunity atau peluang bagi teman-teman UMKM, karena seperti yang saya selalu katakan bahwa ini tahun 2022 ini sebenarnya masa momentum kita ini semuanya restart bisnis. Semuanya, tidak hanya pengusaha menengah ke atas maupun menengah ke bawah, tapi yang memang paling diuntungkan saat ini memang pengusaha-pengusaha industri menengah ke bawah, khususnya UMKM. Nah, tugas kita sama ICSB, yuk bagaimana teman-teman ini naik kelas supaya UMKM di Kota Semarang ini nggak hanya jago lokal atau mungkin ya Jawa Tengah, tapi kalau bisa ekspor. Hanya tantangannya Pak Darto, nah ini mungkin ada senior saya Pak Darto, ada Pak Hasan. Tantangannya tuh sebenarnya bahwa kalau kita bicara naik kelas terus pengen ekspor ini, memang akhirnya semua harus satu visi satu misi. ICSB-nya nanti Kadinnya udah menyiapkan UMKM-nya yang untuk naik kelas, tapi kalau sarana pendukungnya ini belum mendukung, misalnya seperti shippingnya, kontainernya, atau mungkin bahasanya teman-teman logistiknya. Nah ini harus bagaimana kita sama-sama harus pro UMKM. Percuma kita sudah menyiapkan barang tapi kontainernya yang untuk ekspor nggak ada, kan juga percuma. Oleh karena itu izin Pak Bambang, besok jam 9 Kadin mengumpulkan teman-teman pengusaha kontainer Pak. Kita nggak minta banyak-banyak Pak, kita minta 20% aja untuk mereka mau pro pengusaha yang UMKM-nya harus ekspor ke luar negeri. Jadi saya pikir ini tugasnya masing-masing, nanti Mas Fuad dengan ilmunya gitu kan, dengan kehebatannya, dan Mbak Sahnas supaya UMKM-nya ini keren, siap ekspor. Nah nanti Kadin yang bicara dengan Pak Bambang, dengan pemerintah, dengan
mungkin teman-teman di logistik dan kontainer, agar yuk kita harus sama satu visi satu misi agar momentum ini bisa teman-teman UMKM ini bisa kita bawa ke arah ke internasional ekspor. Kira-kira begitu Mbak Moderator. Pak Turnun. Apa Pak, di lapangan ini sinergi yang solid memang harus dilakukan dengan Ya, semua pihak. saya yakin nanti insya Allah di tangan Mas Fuad yang baik hati, tidak sombong dan sombong. tidak nakal, ICSB bisa meningkat. Amin amin. Pak Ya, Anas, Matur nuwun. apa yang bisa artinya catatan kecil untuk para pelaku UMKM di Kota Semarang ini, Mas Anas? Ya, catatannya saya pikir ini tantangannya ini luar biasa, sangat luar biasa lah. Kita ini baru bicara sekarang, misalnya kita baru bicara bagaimana sekarang saatnya pemulihan ekonomi, kita mulai beradaptasi. Ya. Tapi ke depan ada 3 sektor menurut saya yang harus mulai diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Masalah hilirisasi sumber daya alam. Kedua, besok di Eropa ini konteksnya sudah ekonomi hijau, coba bayangkan. Wow, go green. Bagaimana kita nanti kalau kita masih berkutat dengan sebuah produk atau sebuah jasa produk lah ya. Ya. Tapi yang kemasannya tidak yang ekonomi hijau, green economy, bahaya juga saat nanti Eropa Amerika sudah memperlakukan semua harus yang berbau ramah lingkungan. Ya. Nah, ini juga harus diantisipasi dan saya yakin ini nggak lama, paling 2-3 tahun lagi saat Eropa nanti memutuskan hal tersebut, kita juga harus siap. Dan yang ketiga menurut saya yang terpenting saat ini mau tidak mau adalah masalah literisasi digitalisasi. Nah, kalau bicara literasi digitalisasi, kalau bicara UMKM ya mau tidak mau UMKM-nya harus mulai digital. paham, harus paham terhadap digital. Kita nggak bisa lagi sekarang ya konvensional dan lain-lain. Ini tugas peran penting juga bagi semua. 3 sektor itu menurut saya yang harus mulai diantisipasi ke depan. Kalau ini semuanya berjalan, saya pikir kita UMKM kita di bawah Pak Bambang itu kalau nggak salah terbanyak se-Jawa Tengah. UMKM di Kota Semarang terbanyak se-Jawa Tengah. Tinggal dipoles sedikit saja, saya pikir hebat. Baik, Kira-kira terima gitu. kasih Mas Anas. Matur Dan nuwun. hal tadi Pak Bambang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi PR bersama yang diselesaikan bersama Pak Bambang ya. Dari Mas Anas kita menuju ke Zoom lagi. Di sana sudah ada Pak Dennis Firmansyah, beliau adalah Chairman of the Board at Aditama Finance Advisor. Pak Dennis, selamat sore Pak Dennis, apa kabar? Selamat sore Ibu Moderator yang luar biasa, salam sehat selalu. Terima kasih. Saya senang bisa ada di ruangan Zoom yang prominent ini, terima kasih. Baik, Pak Dennis, kita menunggu-nunggu nih pencerah Ya. dari Pak Dennis tentang financial update menyongsong 2022 nih Pak Dennis. Iya. Pak Dennis, di mata keuangan yang seperti apa sih Pak sebetulnya yang berpotensi di pembiayaan UMKM ini di tahun 2002 mendatang Pak? Dan potensi investasi apa yang paling relevan nanti di 2022 Pak? Ya, baik Ibu, saya rasa tadi informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Menteri dengan Pak Jeki juga dengan Bapak Kadin itu sudah sangat komplit ya, sehingga saya merasa ada sesuatu yang kita masih bisa perbaiki. Saya pribadi kurang terlalu suka kita seolah-olah pengusaha itu kategori kecil. Kenapa? Dengan sekarang ada teknologi sebenarnya semua pengusaha itu sudah bisa melakukan bisnisnya, tidak seperti dulu lagi. Ya, jadi ini mindset kita harus kita rubah. Kenapa? Karena opportunity-nya itu sekarang terbuka dengan luas sekali. Tadi Bapak juga menyebutkan ada kesulitan mengenai kontainer dan sebagainya. Itu saya pikir yang valid sekali ya Bapak. Dan memang ini kebersamaan dari semua pihak itu yang perlu ditingkatkan lagi. Contoh, Taiwan itu besar negaranya, jangan salah, mereka itu besarnya karena UMKM di sana.
Di sana sangat sedikit sekali yang disebut konglomerasi, tidak seperti Tiongkok gitu, berbeda sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya mendengar sesuatu tentang Pak Jeki menyebutkan misalkan packagingnya begitu ya. Nah kita ini memang sering ketinggalan. Ya, contoh kalau Bapak Ibu ke Jepang, kita ngelihat makanan itu belum apa-apa kita udah jatuh hati karena packagingnya begitu menarik ya. Padahal barangkali isinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita sudah jatuh cinta duluan ngelihat packagingnya. Nah masalahnya di kita ini, dan mohon maaf kalau saya mengatakan dengan apa adanya, kita itu terlalu pede bahwa barang kita tuh bagus gitu loh, enak dan sebagainya, sehingga tidak perlu packaging yang bagus. Nah ini yang perlu kita rubah ya. Saya berharap kita semua harus ambil bagian untuk memajukan hal itu. Nah untuk pertanyaan Ibu tadi mengenai pembiayaan tahun depan, saya pikir sangat terbuka ya untuk semua bidang, karena dalam 2 tahun terakhir ini saya kemudian bergerak di bidang multi finance. Saya bisa melihat sekali perkembangan yang sangat positif, karena yang sulitnya tuh boleh dibilang sudah dilewati. Jadi silakan aja para pelaku usaha untuk bisa lebih aktif lagi, lebih giat lagi untuk memajukan ekonomi bangsa. Kira-kira begitu dulu Ibu Moderator. Terima kasih. Jadi Pak Denis, PR-nya adalah bagaimana ya Pak, para pelaku usaha UMKM ini membuat kesan pertama begitu menggoda lewat packagingnya gitu ya Pak Denis ya? Betul sekali, karena ada peribahasannya kan, jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Nah ini kadang-kadang kita belum melakukan dengan baik kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan kita semua saling sepakat pakai konsep sapu lidi ya. Kita ini sapu lidi sebenarnya. Kalau sapu lidi itu sangat luar biasa, bukan lidi satu-satu. Kalau lidi satu-satu sangat sulit. Ya, ayo mari kita bangsa yang besar ini, bagaimana kita bisa memajukan ekonomi ini. Dan saya yakin negara-negara lain itu sangat hormat sama Indonesia. Ya, cuman memang mereka ingin melihat mau beli banyak, mereka juga khawatir packagingnya, quality-nya dan sebagainya. Itu tugas kita bersama tentunya. Kira-kira begitu Bu tambahannya. Baik, Pak Denis, untuk masalah keuangan yang potensi ini sudah cukup relevan lah ya Pak untuk para pelaku usaha kecil menengah ini Pak. Iya, saya pikir setahu saya perbankan juga tidak menutup kerannya untuk pelaku UMKM, malah sebagian besar juga ada beberapa bank yang konsentrasi atau fokus di bidang tersebut. Juga pelaku pasar di bidang non-bank juga banyak sekali yang ambil bagian dalam pengembangan bisnis UMKM ini. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya. Yang penting lakukan yang terbaik, masing-masing pihak melakukan yang terbaik. Tidak ada kunci yang lebih besar daripada itu kalau menurut saya. Itu kira-kira Ibu. Baik, terima kasih Pak Denis untuk insight-nya sore hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Tetap semangat tentu saja ya, bersinergi. Ujung-ujungnya begitu juga ya Mas Arnas ya. Dengan tadi diilustrasikan adalah sapu lidi, bukan lidi satu-satu. Nah, kita akan ketemu sekarang dengan Madrid. Ada Pak Bayu Hari Saktiawan. Sudah bergabung? Halo? Siap Ibu. Kami sudah bergabung Ibu. Selamat siang di Madrid ya Pak ya? Selamat masih pagi Bu, jam 11 pagi Bu di sini Bu. 11 pagi ya. Di sini sudah jam 5 sore, di sana masih jam 11 pagi. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Bayu di tengah kesibukannya masih berkenan untuk berbagi atau sharing di forum ini. Halo? Ya Bu, ya kami dengar. Oke, baik. Nah Pak Bayu, ada pertanyaan untuk Pak Bayu nih. Pak Bayu Hari Setiawan ini adalah kuasa usaha ad interim KBRI Madrid Spanyol. Bicara soal potensi pasar Eropa nih Pak, bagi UMKM di Indonesia Pak. Sebagai salah satu perwakilan warga negara atau di RI di Eropa nih Pak, bagaimana sebenarnya Pak masyarakat Eropa sendiri mengenali brand-brand Indonesia Pak? Dan seberapa besar potensi pasar Eropa ini untuk
UMKM Indonesia. Tadi kalau dari Kadin kan akan terus mendorong dan bersinergi dengan semua pihak, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya, Ibu Moderator. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat kepada pengurus baru dari ICSB Arek Semarang atas tugas dan tanggung jawab yang baru, dan selamat juga kepada Ibu Sanya atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Kebetulan Ibu Sanya ini adik kelas kami, Bu, ketika kami berkuliah di Undip. Jadi saya adalah alumni dari FH Undip, dan saya memiliki kewajiban moral juga untuk memajukan Semarang, produk-produk Semarang, begitu, Bu. Nah, terkait apa yang Ibu sampaikan, memang di sini untuk produk-produk Indonesia cukup banyak dikenal di Spanyol, Bu. Namun demikian, satu hal yang perlu juga kami sampaikan dan seringkali menjadi permasalahan bagi ekspor Indonesia adalah pemenuhan standar Eropa, Bu. Jadi seperti tadi Pak Anas sampaikan, memang Eropa sudah melakukan pendekatan yang sesuai dengan green economy. Semuanya dilakukan standar yang ramah lingkungan, sedemikian sehingga diharapkan produk-produk Indonesia itu untuk dapat kami coba pasarkan di pasar Eropa, khususnya Spanyol, itu dapat memenuhi standar-standar Uni Eropa. Itu akan lebih memudahkan. Nah, untuk hal ini Ibu, kami dapat memberi contoh. Kebetulan 2 hari lalu kami mengikuti acara peluncuran ekspor secara virtual produk dari Jawa Tengah, Bu. Khususnya produk dari Banyumas, yaitu kelapa natural. Dan itu sudah memenuhi standar-standar Uni Eropa, sedemikian sehingga ini merupakan langkah awal yang baik bagi ekspor produk-produk Indonesia ke Spanyol. Sehingga itu yang dapat kami tekankan, Bu. Kiranya kalau memang teman-teman UMKM di Semarang ingin untuk mencoba memasarkan produk-produk di Eropa, kiranya dapat juga memenuhi standar-standar Uni Eropa, gitu, Bu. Iya. Dari pameran kemarin, Pak Bayu, catatan apa Pak yang bisa disampaikan, Pak? Sehingga mungkin bisa menginspirasi para pelaku yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama, Pak Bayu. Ya, catatan yang kami sampaikan bahwa gini, Bu, ternyata juga Spanyol sangat memberi perhatian penuh kepada pengembangan UMKM. Dan kemarin juga kami telah bertemu dengan Confederación Espanyol, jadi semacam asosiasi bisnis Spanyol, yang menyampaikan bahwa ada komitmen dari pihak pengusaha Spanyol untuk aktif dalam forum B20 ketika Indonesia menjadi presidensi G20 di tahun depan, Bu. Dan ada komitmen mereka untuk juga datang ke Indonesia. Nah, kami dari KBRI Madrid memikirkan untuk adanya suatu kegiatan yang sinergitas antara komitmen mereka ini, COE, dengan UMKM Indonesia. Jadi nanti kita bisa jajaki untuk kita mengorganize suatu forum bisnis yang menghadirkan wakil delegasi dari COE Spanyol dengan UMKM kita, Ibu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nanti tunggu dulu, ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari audiens yang ada di sini. Mohon bisa tetap stay saja di Zoom. Terima kasih sekali lagi, kita berikan applause untuk Pak Bayu Heri Setiawan langsung dari Madrid, Spanyol. Dan sekarang kita akan menemui salah satu juga narasumber yang masih ada di Zoom, ada Mas Arto Biantoro. Beliau adalah CEO Gambaran Brand aktivis. Selamat sore Mas Arto. Selamat sore Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga Mas Arto. 2 kali ini saya ketemu Anda, luar biasa. Mas Arto, ini bicara soal tren secara global untuk brand lokal di 2022, Mas. Sebagai brand aktivis, Mas Arto, dari hasil penjelajahan Anda selama ini, apa yang Mas Arto lihat tentang keberadaan brand lokal dalam tren kompetisi di dunia usaha saat ini, yang tentu saja sudah makin mengglobal ya, Mas ya? Ya baik, terima kasih Ibu Moderator. Ada sahabat saya Mas Anas di sana. Apa kabar Mas? Sehat terus. Sebelumnya juga selamat kepada Mas Fuad. Ini agak menyebalkan karena yang mau saya sampaikan itu sama seperti apa yang mau disampaikan sama Mas Fuad. Jadi kayaknya kelihatannya kita agak-agak setengah kembar gitu. Dan saya rasa di bawah kepemimpinan Mas Fuad, tentu saja juga dengan pendampingan dari Mas Jeki dan juga teman-teman semua, ICSB bisa terus bergerak bersama dan membangun komunitas UMKM yang lebih solid. Kalau kita bicara soal bagaimana peran
peran brand. Justru kita melihat sejak tahun 2010 industri usaha UMKM sudah mulai dikenalkan dengan istilah brand. Dan mungkin kalau di Eropa kita bicara brand, atau di Amerika kita bicara brand menjadi sesuatu yang sudah sangat mutlak harus dimiliki sebagai bagian dari proses pengembangan usaha. Tapi kita bicara kebangkitan UMKM atau pertumbuhan UMKM memang harus diakui mulai terlihat di tahun 2010, tepatnya pada saat kelahiran digitalisasi, e-commerce, platform peer-to-peer, hampir semuanya lahir setelah tahun 2010. Maka kita bisa melihat 10 tahun pertama ini adalah satu masa yang sangat strategik. Tadi dikatakan juga oleh Mas Jeki, tahun 2030 bahkan menjadi masa yang sangat penting sekali karena tingkat keberhasilan UMKM atau tingkat seorang menjadi seorang entrepreneur itu menjadi sebuah kunci mutlak agar kita bisa menciptakan generasi-generasi baru yang ingin menjadi seorang UMKM. Nah, ini menjadi penting ketika jumlah UMKM kita terus bertumbuh dan bertambah, kita memastikan penyerapan lapangan pekerjaan, dan tentu saja kita memastikan pertumbuhan ekonomi kita yang positif kalau kita memiliki jumlah UMKM. Tadi Pak Denis juga sudah menyampaikan soal bagaimana Taiwan bisa tumbuh dengan kekuatan UMKM-nya. Nah, kita harus menjaga tren dan momentum ini. Nah, kehadiran konsep branding tentu saja menjadi satu solusi yang sangat-sangat strategis sekali, karena dulu ilmu branding itu hanya dikuasai oleh segelintir korporasi atau konglomerasi. Sekarang ilmu brand lewat kehadiran ICSB, lewat kehadiran banyak komunitas, itu dibagikan secara gratis sehingga brand bisa menjadi semacam garda terdepan dari sebuah proses sustainability atau keberlanjutan. Dan inilah yang kita harus dorong, karena keberhasilan wirausaha menjadi seorang pebisnis gitu ya, seseorang menjadi seorang pebisnis menjadi sangat penting bagi kita, karena sukses rate seorang UMKM itu hari ini akan menjamin potensi kehadiran UMKM baru setelah 2030. Kalau betting average atau sukses rate UMKM kita kecil sekali, maka jarang ada yang mau jadi UMKM. Sama seperti dulu mungkin di era 70-80, tingkat keberhasilannya sangat rendah sekali karena ekosistemnya belum cukup untuk mendukung. Nah, hari ini dengan kehadiran ekosistem, dengan ilmu-ilmu yang real time, artinya apa yang kita pelajari di Harvard hari ini juga bisa diaplikasikan dengan secara real time lewat digitalisasi, asal tadi itu catatannya yang sudah banyak digarisbawahi, UMKM-nya sendiri mau untuk belajar dan mau untuk berjejaring. Nah, ini tantangan besar buat kita, karena Indonesia sendiri harus diakui bukanlah negara entrepreneur. Kita punya suku-suku yang luar biasa, kita punya Madura, kita punya Bugis, kita punya Padang, ini yang secara DNA memang suku-suku pedagang ya. Tetapi Indonesia sendiri baru merdeka tahun 45 dan kita berproses untuk menjadi UMKM. Maka 2010 saya bisa melihat justru sebenarnya awal kebangkitan UMKM bisa kita tandai di era 2010 sampai sekarang. Dan kita masih punya masa depan yang sangat cerah sekali untuk bisa melihat seperti apa UMKM Indonesia. Dan saya percaya menjadi entrepreneur hari ini bukan hanya soal profit atau soal cuan saja, tapi bagaimana kita, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Baik, Mas Arto, berarti bicara soal brand sebetulnya sudah para pelaku UMKM ini sudah ini ya Mas, muncul awareness, ini penting banget. Ya, sangat penting. Baik, Mas Arto, karena nanti akan dilempar ke audiens, jadi moderator dibatasi pertanyaannya, Mas. Saya mewakili sebentar saja. Terima kasih, Mas Arto. Kita langsung ke Ibu Ira Lukito. Beliau adalah praktisi bisnis Fine Choice Biskuit, Ibu, dari Kabupaten Semarang ya, Bu? Iya, betul, dari Semarang. Dari Semarang? Iya. Baik, Ibu. Nah, ini bicara soal strategi industri besar memasuki 2022, Bu ya. Saya tadi sudah lihat produknya, Bu, dan ternyata itu jajanan yang kadang-kadang saya icip kalau di kantor, Bu ya. Nah, sebagai pelaku usaha atau pengusaha ini pada industri besar, tantangan di tahun 2022 ini apa sebenarnya, Bu? Dan bagaimana strategi untuk menghadapinya? Terima kasih semua. Mungkin saya perkenalan lebih dahulu. Selamat sore semuanya. Saya Ira, kami dari PT Choice Plus Makmur. Kami bergerak di bidang industri makanan minuman.
di tahun 2015. Kebetulan secara pabrik ini kami termasuk baru, termasuk paling kecil untuk di industri makanan minuman. Kami bergerak di bidang biskuit lebih detailnya, dan kami ini fokus untuk ekspor. Jadi puji Tuhan, terima kasih sampai hari ini dari tahun 2015 sampai sekarang ini 80% kami itu fokus untuk ekspor. Negara tujuan utama ekspor kami adalah ke China, kemudian ke Taiwan, Hong Kong, kemudian di tahun 2000 tahun kemarin Pak, kebetulan COVID ini malah justru kami ini puji Tuhan dapat berkah yang luar biasa. Kami bisa perluas ekspor itu ke Vietnam, Kamboja, kemudian ke Amerika. Jadi secara industri ini kami termasuk yang paling kecil untuk industri biskuit makanan dan minuman, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh semuanya bahwa memang kami ini selalu berkolaborasi, menjalankan inovasi ya Bu, bagaimana caranya ini kami bisa berkembang. Kemudian mungkin tadi sedikit, kalau mungkin tadi kita bicara masalah packaging ya Pak ya, mungkin ini sedikit kami boleh kasih contoh atau kasih lihat ya, boleh Bu? Ya, karena mungkin nanti nggak tahu ini produknya di mana. Ada produk dari Pine Choice Biscuit. Ini salah satu packaging di mana Ibu Ira ya sangat percaya diri untuk ekspor ini ya Mas ya, walaupun masih baru katanya ya tadi ya. Nah ini, iya benar, ini cemilan di kantor. Wafer Ibu. Ini semuanya ekspor semua ya Bu ya. Ini bisa dilihat Anda yang menyaksikan program ini melalui YouTube, Instagram Live, Apredio. Ini adalah packaging atau kemasan. Mungkin ini salah satu contoh kemasan yang memang kami miliki. Dari awal ini konsepnya itu, kalau untuk industri biskuit ya Bu, ini kita bicaranya ya, boleh sedikit. Kami itu menerapkan dengan single saset, atau mungkin dibilang ini sasetnya satu-satu. Mungkin memang secara cost itu cukup mahal untuk secara cost, tapi untuk secara higienis dan untuk ke depan ini sangat praktis sebetulnya. Karena kenapa? Ketika anak sekolah mungkin apa nih, cukup ini aja Pak, satu udah dimasuk, nggak perlu. Boleh silakan Pak dicoba. Ini Mas Anas mau nyoba nih. Lebih praktis ya Bu ya? Iya, lebih praktis. Ya memang seperti yang disampaikan itu betul, seperti konsep Go Green dan yang lainnya yang memang sebetulnya kami juga sudah siapkan Pak untuk tahun depan itu, untuk beberapa kemasan kita fokus untuk ke negara Amerika dan Eropa itu Go Green. Untuk kemasan Amerika yang saat ini yang favorit juga adalah ini Pak, kebetulan dengan rasa ubi ungu, rasanya Indonesia. Jadi ini dari ubi ya Bu? Iya, dari ubi ungu. Jadi kita menggunakan ekstrak ubi Bu. Ini sudah diekspor ke Amerika? Sudah. Ini udah kita berangkat di bulan sebelum Lebaran persis Bu, ini kita berangkat kemarin. Oke. Enak Mas? Saya sedang jadi moderator Mas, jadi nggak bisa. Setelah ini dicoba ya Bu ya. Setelah ini saya coba akan habiskan itu nanti. Terima kasih. Nah Bu Ira, ini kenapa Ibu langsung ekspor? Jadi awalnya kenapa memilih ekspor itu sebetulnya kami itu justru takut dengan kompetitor yang istilahnya dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Karena kan mereka besar ya, istilahnya secara dana, secara apapun sudah lebih siap daripada kami. Jadi di sini kami akhirnya memilih untuk ini ketakutan yang smart ya dihadapinya ya. Jadi langsung ekspor gitu ya Bu ya. Nah Bu Ira, apa yang mau disampaikan nih? Pesan apa untuk para pelaku usaha atau UMKM di Kota Semarang ini Bu Ira? Menurut dari pengalaman Ibu tentu dari saja pengalaman kami yang juga kami baru saja lakukan kolaborasi itu, sebetulnya mungkin ini banyak yang dari Universitas Diponegoro atau Undip ya. Kami baru menyelesaikan proyek dengan Fakultas Gizi dan Fakultas Pangan untuk mengeluarkan, jadi
mahasiswa di semester akhir itu Bu, Ya. itu tidak hanya kita dorong untuk membuat produk, Ya. tetapi juga bagaimana mereka hilirisasi. Nah itu dari sisi pabrik atau industri itu memberikan mereka istilahnya bagaimana caranya, kemudian dari sisi dari pendidikan itu memberikan guidance-nya apa yang gizi-gizi yang perlu. Nah, ternyata setelah kita lakukan baru bulan kemarin tuh produk-produknya bagus-bagus. Kami juga ternyata anak-anak ini kita dorong sampai mereka pun ada yang cetak packaging Bu. Oh gitu Udah ya. siap ya, ya, ya. dijual walaupun ya hanya levelnya ya mungkin UKM online Betul, seperti betul. itu. Jadi ya kita yang lihat itu jangan takut berinovasi ya Bu. Terus kedua juga terima masukan, dalam arti kata mungkin memang secara kami ini PDO produk saya paling enak nih Pak. Cuma kita kan nggak bisa lihat seperti itu. Ya. Kita harus melihat enaknya ini bisa diterima di semuanya, semua masyarakat seperti itu. Karena kita seperti itu, jadi kita banyak terima masukan. Kemudian yang kedua kita kolaborasi baik dari sisi pendidikan, dari sisi industri ataupun dari sisi pemerintahan seperti itu. 2015 Pak. Mas Arnas. Ya, ya. Baru kan Mas? Baru berarti? Pak. Tapi sudah ekspor. Nah itu. Oh iya. Boleh silakan. Nah, Boleh Pak silakan. Mas Arnas ini doyan apa gimana Mas? Ibu mungkin ini ya Bu Ira ya, kalau tadi disampaikan di masa pandemi justru malah bagus penjualannya karena Puji Tuhan. kesadaran ya dari masing-masing orang sekarang bagaimana makanan higienis tadi Bu ya, makanan yang sehat higienis. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh dari Fine Choice Biskuit ini tepat banget melihat peluang yang ada ya, jadi opportunity ada di mana-mana begitu ya Bu ya. Baik, luar biasa, kita berikan aplaus untuk ketujuh narasumber yang dahsyat sore hari ini. Dan tentu saja kita akan berikan ruang untuk penanya dua saja di ruangan ini dalam Coffee Talk Investment and Opportunity 2022 for Small Business. Silahkan, ada dua penanya saja, kita berikan kesempatan kepada tujuh narasumber kita. Tapi Bu Menteri tadi sudah hangout ya, sudah pergi, tapi berarti ada 6 narasumber yang masih stay di sini. Silakan Bapak dan Ibu, akan dibantu oleh MC untuk 2 orang penanya saja untuk ke-6 narasumber kita. Ada? Oke, baik. Silakan. Dari mana? Kemudian sebutkan usahanya kalau memang Anda sudah memiliki usaha. Ini adalah iklan gratis Bu, mumpung di radio. Silakan. Terima kasih. Kalau ditanya dari mana ya Mbak ya? Dari mana? Dari mata turun ke hati Bu. Dari kecil. Dari Semarang saya, Ya. Ikhtiar Siklopur ini. Saya adalah bagian dari ICSB dari tahun 2019 ya. Dan sekarang masuk lagi, terima kasih untuk kepercayaannya. Saya adalah penyandang disabilitas ini. Ya. Harapan saya bahwa teman-teman penyandang disabilitas baik yang mempunyai usaha, jelas mereka usahanya juga kecil gitu ya, itu mendapatkan perhatian dari pengusaha-pengusaha atau bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi narasumber di sini. Ataupun teman-teman penyandang disabilitas dilibatkan dalam usaha. Misalkan Mbak yang ekspor ke Cina itu mempunyai usaha roti, Ya. biskuit gitu ya. Mungkin bisa juga mengajak anak-anak atau remaja disabilitas untuk ikut terlibat dalam usahanya, sehingga tenaga kerja disabilitas pun bisa tersalur dalam usaha-usaha kecil yang ada di Semarang ataupun yang ada di Indonesia ini. Oke. Itu Baik. saja. Itu saja Ibu, terima Terima kasih. kasih. Saya langsung dulu ke Bu Ira ya. Ibu Ira, ini ada Ibu Probo yang memberikan masukan Bu ya. Bagaimana teman-teman disabilitas ini mendapat kesempatan yang sama dengan tadi kalau Ibu sampaikan, ternyata anak-anak muda luar biasa ya Bu, sampai melahirkan beberapa packaging itu tadi. Silakan Bu ya. Terima kasih untuk Bu Probo.
Mungkin untuk kesempatan kami dari perwakilan pengusaha, kami pasti menerima istilahnya dalam arti kata bisa menggandeng untuk teman-teman dari disabilitas untuk bisa bergabung. Cuma seperti yang tadi kami sampaikan, sebetulnya itu yang ingin kami lahirkan bersama semuanya itu adalah kembali ke menjadi pengusaha walaupun itu kecil. Betul ya Pak ya, maksudnya tidak hanya sebagai karyawan, maksudnya dalam arti gini, memang di industri itu kami perlu karyawan, perlu teman-teman yang untuk membantu, cuma di sisi lain itu kami pun walaupun sebagai di hilirisasi industri, kami juga ingin bahwa di Indonesia terutama itu banyak dilahirkan itu pengusaha atau yang menciptakan lapangan pekerjaan, karena nggak harus kita ini hanya menjadi istilahnya dalam arti kata hanya menjadi karyawan atau istilahnya buruh di suatu pabrik, tetapi kita itu sebetulnya bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Hanya mungkin kami ini membantu secara istilahnya mengajari ya Bu ya, mungkin lebih ngajar, tapi CSR gitu Bu? Ya betul, cuma tapi mungkin lebih kita ini pengen mendorong Indonesia itu bertumbuh untuk menjadi negara yang lebih baik seperti itu. Jadi memungkinkan sebetulnya Ibu ya untuk didiskusikan Bu Probo nanti seperti apa konsepnya barangkali ya Bu ya, nanti bersama-sama dikasih jembatan di situ. Terima kasih Mas Anas, mau menambahi untuk teman-teman disabilitas ini Mas? Oh. Kira nambahin enak apa enggak? Tadi sudah bilang satu tas mau dibawa semua. Bu Arnas ini nanti dibawa ya Bu tasnya. Baik, satu lagi penanya. Baik. Oh, dari belakang ada. Oke, Ibu. Ya, ini. Monggo, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Christine Violinda, perwakilan dari pengurus ICSB dan juga dari akademisi. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Kebetulan saya adalah juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah kesempatan yang baik menurut saya. Saya bisa bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM yang pada hari ini banyak bercerita tentang apa yang dihadapi, kemudian pengembangan UMKM. Nah, ini harapan saya nanti kita bisa kolaborasi. Tadi saya sudah mendengarkan cerita dari Bu Ira. Bu Ira sudah berkolaborasi dengan Undip. Kedepannya juga kami dari Universitas PGRI Semarang nanti mungkin membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bisa berkolaborasi. Tadi saya mendengar bahwa Bu Ira juga sudah marketnya sampai ke Cina. Saya jadi ingat dulu saya pernah di Cina selama 4 tahun. Dan ketika saya bersama teman-teman saya di Cina, saya pernah memakai satu produk yaitu sepatu bata Ibu. Ketika saya ke kampus, teman saya bilang, "Hopyo lama," gitu kan. Takwe lah gitu kan. Bagus sekali sepatu kamu ini mahal gitu. Saya bilang, puyau gitu. Saya bilang ini tidak mahal, saya bilang seperti itu. Ini sangat murah di negara saya gitu kan. Meo mah ceketakwe lah, ini mahal katanya. Dan itu adalah branded sekali di Cina. Ketika saya pakai sepatu bata, saya dilihatin itu. Ketika saya jalan dilihatin oleh mereka seperti itu. Dan saya menjadi bangga saat saya menjadi mahasiswa di sana, saya memakai sepatu bata buatan Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk makanan itu teman-teman saya sangat suka dengan Ricis Nabati, dan juga profesor saya itu saya sangat senang dengan white coffee. Setiap saya pulang ke Indonesia, itu dia selalu nitip, Linda, saya minta white coffee gitu ya kalau kamu pulang ke Indonesia gitu. Nah, ini untuk riset mungkin terkait dengan produk dari Bu Ira, itu nanti saya sangat open jika Bu Ira kita bisa berkolaborasi seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, bisa ditanggapi Bu Ira. Terima kasih Bu untuk kolaborasi yang ditawarkan. Kami sangat berterima kasih. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ya Bu ya setelah ini. Segera dikolab ya Bu. Ya, apa yang memang kita bisa kolaborasi antara industri dan di dunia pendidikan.
seperti itu. Terus kemudian untuk yang tadi Ibu jelaskan untuk barang itu memang betul Bu, karena kami ini sebelum pandemi ini biasa kami 1 tahun sekali melakukan pameran itu ada di Shanghai, itu Sayal Interfood khusus untuk makanan. Kami pernah menanyakan kenapa kalian suka cari barang ini seperti itu. Dia bilang ini kan barang ini tuh termasuk barang import. Jadi kalau kita nih, kalau di Indonesia ini kita ke supermarket import ini kan lihatnya barang-barang luar. Nah ini kebalik Bu, kalau kita ini ke sana ini kebalik, kita barang-barang kita ini ada di rak import alias rak yang lumayan oke lah ya, seperti itu. Terus kemudian saya menanyakan bukannya barang-barang di China itu banyak seperti itu. Terus mereka menjawab kami lebih, istilahnya mereka sih bilangnya kami sih lebih suka atau kami lebih percaya dengan barang-barang impor, terutama makanan dan minuman, seperti itu yang disampaikan. Jadi dari situ, berarti memang kami ini masih memiliki pasar. Nah kalau untuk ricis nabati atau luwak itu betul sekali Bu, itu memang sangat besar, pasarnya di China itu luar biasa, tapi kan memang mereka ini kan sudah industri yang sangat besar ya Bu, kami ini masih sangat kecil di bawah mereka. Itu memang betul sangat disukai di China. Bahkan yang saya dengar itu terakhir kalau untuk ricis itu mereka 1 bulan itu mungkin untuk wafer itu bisa sekitar 500 kontainer Bu per bulan, hanya untuk wafer aja. Per bulan itu Bu? Iya, kalau untuk ricis nabati. Padahal China itu kan sangat besar ya Bu, yaitu hanya wilayah selatan yang waktu itu kita dapat infonya seperti itu. Kemudian juga untuk wet coffee luwak itu memang sangat terkenal di sana, memang betul banyak sekali yang menjadikan oleh-oleh untuk ke sana, karena memang mereka itu menurut saya berhasil ya Bu, menurut kami, karena orang China itu sukanya itu minum teh sebetulnya, budayanya mereka itu budaya minum teh. Di time-nya di sana banyak ya Bu. Iya. Kopi itu mereka baru belajar sebetulnya, beda. Kalau Indonesia ini kan pagi ini minum kopi hitam biasanya, kalau di China itu selalu teh yang diminum. Nah, kemudian wet coffee luwak itu dengan perkembangannya itu mereka berhasil membuat dengan taste rasanya ternyata disukai oleh orang China, seperti itu. Jadi ada terobosan baru ya, untuk bagaimana mengenalkan kopi lewat biskuit tadi ya. Ibu Linda, terima kasih sudah ngelarisin produk dari Choice Biskuit di China ya. Baik, rasanya kalau berdiskusi tentang bagaimana optimisme UMKM ke depan, dan terutama di 2022 yang sekarang itu tinggal menghitung hari, kata Krisdayanti, tetapi kita semua untuk bersinergi bersama-sama dan optimis bagaimana ke depan Indonesia akan maju, tentu saja dengan teman-teman di UMKM yang luar biasa. Sekali lagi selamat untuk teman-teman ICSB, untuk Kota Semarang pengurus baru. Ya, ada pertanyaan? Oh, masih ada satu lagi. Ini masih ada pertanyaan. Bener kan saya bilang diskusinya sangat luar biasa. Semakin sore semakin hangat. Dari Mbak Sanas, ini silakan Mbak. Selamat sore dan juga selamat pagi kepada Mas Bayu yang ada di Madrid. Ya, hai Mas, terima kasih sudah rawuh. Mas, ini kebetulan tadi saya berbincang dengan beberapa pelaku usaha yang mengikuti, dan kami terus terang sangat tertarik sekali untuk bisa masuk ke pasar di Eropa. Bener ya sih kira ya, kita udah kepengen jalan-jalan ke sana untuk ketemu dengan buyer. Apakah kemudian memungkinkan kan Mas? Dengan mumpung ada Mas Arnas juga di sini Mas, semisal kita tahun depan gitu, di tahun 2022 kita bisa melakukan sebuah kolaborasi yang lebih erat dengan Madrid, dan kira-kira sektor apa sajakah yang bisa kita eksplorasi demi kebermanfaatan bagi Indonesia secara keseluruhan dan khususnya di Kota Semarang. Kami tadi ngobrol di belakang, wah sepertinya enak sekali nih kalau misal kami bisa mengunjungi Madrid dan bertemu dengan buyer di sana, istilahnya melihat kepada potensi pasar yang ada. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih matur nuwun sangat. Ya. Langsung Pak Bayu, ini kalau Mbak Sanas itu orangnya gitu, tas tahun depan gimana Pak, dipanggil ke sana gitu loh Pak. Ya, terima kasih Bu Sanya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu kami akan tunggu kedatangan teman-teman dari Semarang di Madrid. Kami akan membantu untuk mencarikan buyer. Namun dapat kami informasikan ini mungkin untuk Ibu Ira ya. Ibu Ira itu setiap tahun di Spanyol diadakan pameran produk makanan Bu, namanya Alimentaria di Barcelona, dan kita rutin mengikuti pameran tersebut Bu. Jadi begini,
Ibu Ira, di KBRI Madrid kita juga memiliki atasnya perdagangan, dan juga di Barcelona kita memiliki ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa ditanya kepada beliau-beliau. Dalam paparan saya sudah sampaikan kontak person yang dapat dihubungi. Alimentaria ini menjadi satu forum yang sangat strategis untuk kita ikuti, Bu, karena dari situ nanti kita bisa menjangkau juga pasar-pasar kurang lebihnya selain dari Spanyol juga pasar di Uni Eropa dan juga pasar Afrika Utara. Karena di Spanyol juga banyak imigran-imigran dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, Aljazair begitu. Jadi kalau kita bisa masuk pasar Spanyol, itu insya Allah menjadi gerbang pembuka untuk produk-produk kita lainnya. Dan juga dapat diketahui bahwa dengan hubungan sejarah yang panjang, Spanyol juga menjadi hub untuk pasar-pasar Amerika Latin begitu. Dan untuk produknya Sanya, sebagaimana pernah kita jajaki, kami juga sudah mendekati dengan salah satu semacam kayak department store yang cukup reputable ya di sini, namanya El Corte Inglés, dan kami sedang menjajaki untuk produknya dari Ibu Sanya untuk dipasarkan di sini gitu. Demikian. Iya. Bu Ira mau sekalian, Bu, mumpung Pak Bayu masih ada di sini, langsung Pak Bayu, ini Bu Ira langsung merespon. Terima kasih Pak untuk informasinya. Sebetulnya untuk Alimentaria Food itu sudah ada di jadwal kami seharusnya sebelum pandemi ya Pak. Karena terakhir itu bulan Februari 2019 atau 20 itu kami itu terakhir itu ke ITPC Budapest Pak, di Hungary. Terakhir itu kami baru sampai ke sana pamerannya. Harusnya kan setelah itu nextnya itu seingat saya Alimentaria harusnya, tapi ya terkena pandemi akhirnya kami 2 tahun ini juga vakum. Terima kasih informasinya. Nanti mungkin untuk di tahun depan kita mungkin akan mulai kontak ya Pak ya. Insya Allah siap. Ya, untuk bagaimana next step-nya. Terima kasih. Ya, ternyata sudah ada agenda ya Pak Bayu ya di Ibu Ira, di produknya ini untuk melakukan pameran tersebut Bu ya, karena memang terkendala pandemi. Mungkin regulasi di sana juga sama ya Pak Bayu ya. Iya Bu. Baik, satu lagi penanya terakhir. Ini kalau tidak diselesaikan dengan adat, kita bisa sampai besok nih Pak Fuad. Ya, 1. Oh 2. Waduh, banyak sekali. Silakan, Bu. Ya. Jangan ke Pak Arnas loh Bu. Enggak. Oh, enggak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya mungkin akan bertanya kepada Pak Denis. Pak Denis, semoga masih ada di tempat. Pak Denis, halo? Masih Bapak ya? Halo Pak Denis? Masih adakah Pak Denis? Kalau di layar sih masih ada Ibu ya? Tidak. Oh, tidak ada. Oh. Halo? Oke, saya sebetulnya bukan dilemparkan, tetapi pertanyaannya sama, mungkin ke Mas Arto. Mas Arto kalau masih ada. Jadi saya kebetulan tadi berada di depan salah satu yang dilantik bersama dengan ketua tercinta yang baru pada pagi hari ini, Mas Arto, karena saya lingkupnya ada di dunia pendidikan dan kebetulan setahun ini diminta oleh Undip untuk membenahi pendidikan vokasi yang ada di Undip, dan kebetulan ada di beberapa kabupaten yang ada di sekitar Semarang. Kendala yang terbesar di kami adalah kurikulum yang gray area gitu ya. Gray area artinya vokasi tidak begitu, S1 juga tidak begitu. Maka kemudian kami butuh sekali forum group discussion dengan pengusaha, Mas Arto. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana itu bisa menjadi jalan apakah itu menjadi jalan satu-satunya begitu, ataukah ada jalan lain yang bisa kami ambil supaya kemudian kalau vokasi itu kan banyak dari mahasiswa yang UKM dan kalau mereka lulus kan pasti ready to use gitu Mas Arto, dan itu saya pikir sangat linear ya dengan industri begitu. Bagaimana caranya Mas Arto selain kita membenahi kurikulum yang
terus terang ini masih jadi PR saya gitu, karena merangkul pengusaha itu juga gampang-gampang susah. Semua yang ada di sini juga pengusaha, mudah-mudahan bisa jadi sindiran ya. Tetapi bukan sindiran yang negatif, tetapi memang semuanya harus bersama-sama ya Mas Arto. Ataukah ada ide lain Mas Arto, karena itu masih hanya satu satu jawaban. Semoga Mas Arto ada ide lain. Ya, monggo Mas Arto. Terima kasih Bu Arnas. Matur nuwun Bu Merdator. Ya, Bu Arnas. Ada banget. Bu Arnas gampang merangkulnya ke Pak Arnas doang, Mas Arto. Ada banget nih, mumpung ada Mas Arnas juga nih, jadi bisa nitip. Jadi kalau kita bicara soal vokasi, memang ini adalah salah satu hal yang sangat penting sekali, karena tadi saya sampaikan kewirausahaan kita tuh baru tumbuh sangat pesat mungkin 10 tahun terakhir ya, karena begitu banyaknya kesempatan. Dulu kita nggak punya sekolah yang mengajarkan kewirausahaan. Itu mungkin 10-15 tahun terakhir kita lihat banyak sekali universitas yang memasukkan kewirausahaan ke dalam pola pendidikan, dan vokasi menjadi salah satunya. Yang menarik dan menantang adalah kemudian bagaimana keilmuan atau proses menjadi seorang entrepreneur di dunia yang sekarang ini sangat beragam. Iya. Ini adalah Mas Arto. Salah satu kecerdasan yang harus kita terima adalah ketika kita berjarak ya. Nggak ada yang sama, polanya nggak ada yang sama. Jadi kalau kita mau memetakan satu kisah sukses seorang wirausaha, misalnya mengatakan begini, mana yang lebih Iya. Mas Arto? Halo? Baik, mungkin ini salah satu yang harus dibenahi ya Mas Arnas ya, karena sudah era digital gitu ya. atau keberhasilan seorang wirausaha ini hari ini memiliki begitu banyak jalan dan begitu banyak cara. Nah, inilah yang kemudian saya rasa proses vokasi harus dilihat sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Mungkin tidak bisa lagi dilihat sebagai sebuah kurikulum yang kurikulum yang baku, tapi kurikulum yang setiap 2 tahun sekali harus diperbaiki, apalagi konteksnya vokasi, sehingga kondisi di lapangan menjadi sangat penting supaya dunia akademisi dan dunia kewirausahaan itu bisa saling berjejaring. Dulu beberapa tahun yang lalu kita masih menggunakan beberapa platform katakanlah seperti Twitter misalnya. Sekarang Twitter pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan. Nah, kalau kita masih belajar dengan ilmu-ilmu yang sama 3, 4, 5 tahun yang lalu, sudah pasti ilmunya akan jauh ketinggalan. Nah, disinilah peran vokasi bisa menjadi lebih cair, kurikulum yang dibuat bisa terus berkelanjutan. Nah, itu satu poin. Nah, tapi mumpung ada Mas Arnas di sana, salah satu tantangan terbesar dari entrepreneurship adalah kemampuan holistik untuk menjalankan sebuah usaha. Di sana ada sisi leadership, ada sisi kemampuan pengelolaan keuangan, ada kemampuan marketing. Jadi saya bisa bilang wirausaha itu agak sedikit semi genius ya, karena mereka harus melakukan hampir semuanya. Mungkin kalau Ibu Ira masih ada hubungannya lagi sama ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya. Jadi bukan hanya soal ngurusin bisnis, tapi ngurusin keluarga juga. Ini kalau nggak genius, namanya apa nih para entrepreneur ini? Nah, disitulah saya rasa peran dari pemerintah untuk mendorong tingkat keberhasilan UMKM ini lebih tinggi. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan circular economy. Bagaimana produk-produk UMKM kita sudah memiliki off-taker yang memang sudah dirancang dan sudah dipetakan oleh pemerintah sebagai bagian dari perputaran ekosistem. Saya tahu pemerintah Kota Semarang sudah melakukan itu. Tapi kehadiran Mas Arnas bisa juga mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang untuk menjadi off-taker bagi para pelaku UMKM yang produknya mungkin dalam tanda petik masih dalam konteks biasa-biasa saja. Misalnya kita bikin lemper atau bikin lumpia gitu ya, katakanlah kalau kita bicara produk-produk UMKM. Mungkin konteks brandingnya belum kuat, packagingnya belum kuat, tapi kita bisa mengganti makanan-makanan ringan itu sebagai bagian dari proses sajian pada saat perusahaan-perusahaan punya tamu.
Nah, proses ini yang sebenarnya bisa didorong oleh teman-teman komunitas, kemudian teman-teman dari Kadin untuk meminta pemerintah daerah, kabupaten dan sekitarnya kemudian melakukan modeling-modeling ini bagaimana produk-produk UMKM bisa diserap secara sistematis, bukan lagi sebagai sebuah bagian dari hati nurani, tapi memang sebuah sistem of taker yang memang sudah dijahit. Kalau kita bisa mendata berapa banyak jumlah korporasi, berapa banyak jumlah sekolah, berapa banyak jumlah universitas yang bisa menyerap produk-produk UMKM ini, maka prosesnya akan jauh lebih sustain karena kemudian ada satu bagian yang tidak bisa dilakukan oleh UMKM sendirian. Kalau ilmunya tadi bisa, tapi akses ke pasar. Dan akses ke pasar ini yang saya rasa harus didorong oleh para pelaku usaha, para pembuat kebijakan, dan juga tentu saja teman-teman komunitas dan organisasi, agar kinerja itu bisa semakin maksimal. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, saya sudah tahu bisikan-bisikan bahwa pemerintah kota sudah melakukan inisiatif ini di Semarang, dan saya berharap itu bisa menjadi model-model yang sama dilakukan oleh kota-kota lain di seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Arto. Berikan applause untuk Mas Arto sore hari ini. Dan sudah detik-detik ini semakin petang karena kita berada di ruangan yang agak melihat langit, Mas Arto. Jadi sahdu banget di ruangan ini pokoknya. Dan terima kasih banyak. Catatannya adalah bagaimana berakselerasi yang kualitas, kemudian bersinergi secara elok dengan semua pihak. Dan kita punya kearifan lokal yang sudah bervalue, mari kita bangun bersama, tentu saja untuk saling mendorong bersama, dan PR-nya bersama-sama untuk diselesaikan bersama-sama juga. Untuk UMKM selalu maju dan selalu ada peluang dan selalu bisa belajar dan bertumbuh. Terima kasih Mas Anas, terima kasih Bu Ira, dan juga untuk Mas Jeki, terima kasih Pak Jeki yang ada di Jakarta, kemudian juga untuk Pak Denis dan juga Pak Bayu yang ada di Madrid. Terima kasih juga Mas Arto. Thank you Mas Arto. Sampai ketemu lagi. Saya Santi Rosalia. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih Anda telah mengikuti Coffee Talk Investment and Opportunity 2022 for Small Business dan pelantikan ICSB area Kota Semarang yang disiarkan langsung di 98,5 FM Up Radio, The Meaning Station, YouTube Live Up Radio Semarang, Instagram Live Up Radio SMG, dan live streaming upradio.id. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara ini dan sampai jumpa.